Shalom, damai di hati. Tema khotbah di hari Jumat Agung ini berkata, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bacaan Alkitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada hal-hal yang harus diulang terus-menerus. Kita makan setiap hari karena lapar, kembali datang. Kita membersihkan rumah karena kotoran terus muncul. Bahkan dalam relasi, kita sering perlu meminta maaf berulang kali karena kesalahan yang kita lakukan. Semua itu menunjukkan bahwa banyak hal dalam hidup ini bersifat sementara dan perlu diperbarui. Namun firman Tuhan hari ini memperkenalkan kepada kita suatu karya yang tidak perlu diulang. Sebuah karya yang sempurna, final, dan berlaku untuk selamanya. Penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini adalah kabar yang luar biasa, yang mengubah cara kita memahami keselamatan, cara kita memahami pengampunan, dan hubungan kita dengan Allah. Hal pertama yang harus kita mengerti berdasarkan bacaan Alkitab ini adalah soal keterbatasan sistem lama. Dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa hukum Taurat dengan segala korban yang dipersembahkan setiap tahun sebenarnya tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang kepada Allah. Korban-korban itu harus diulang terus-menerus dan justru menjadi pengingat akan dosa, bukan solusi yang tuntas. Bayangkan saja, seseorang yang memiliki hutang besar, lalu setiap bulan hanya membayar bunga tanpa pernah melunasi pokoknya. Hutang itu tidak pernah benar-benar hilang. Demikian pula, korban dalam perjanjian lama hanya menutupi dosa, tetapi tidak menghapusnya secara permanen. Ilustrasi ini membantu kita memahami bahwa manusia dengan segala usahanya sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah dosa secara tuntas. Dosa bukan sekadar masalah kesalahan kecil. Dosa adalah persoalan mendalam yang memisahkan manusia dari Allah. Yang kedua, soal ketaatan Kristus yang sempurna. Ayat 5 sampai ayat 10 menunjukkan perbedaan mendasar antara korban dalam hukum Taurat dengan korban Kristus. Yesus datang bukan sekadar membawa persembahan, tetapi ia sendiri menjadi persembahan itu. Ia berkata, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Disinilah letaknya keindahan Injil, saudara. Yesus tidak hanya melakukan sesuatu untuk kita, tetapi ia memberikan dirinya sendiri bagi kita. Ketaatannya sempurna, tanpa cacat, dan sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah melihat seseorang yang melakukan sesuatu hanya karena kewajiban, bukan karena kasih. Hasilnya seringkali tidak maksimal. Tetapi ketika seseorang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, hasilnya menjadi berbeda. Yesus melakukan kehendak Bapa dengan ketaatan yang sempurna dan kasih yang total. Oleh karena itu, pengorbanannya memiliki kuasa yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang harus kita renungkan adalah sekali untuk selama-lamanya. Ayat 11 sampai 14 menegaskan
kontras yang sangat kuat. Imam-imam dalam perjanjian lama berdiri setiap hari untuk mempersembahkan korban yang sama berulang-ulang. Sedangkan Kristus mempersembahkan satu korban saja untuk dosa, dan setelah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tindakan duduk ini penting. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Yesus telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Tidak ada lagi pengorbanan tambahan yang diperlukan. Ilustrasi sederhana seperti ini. Seorang pekerja yang telah menyelesaikan tugasnya akan duduk beristirahat karena pekerjaannya sudah selesai. Ia tidak lagi bekerja karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Demikian juga dengan Kristus. Ia telah menyelesaikan karya penebusan secara sempurna. Ini berarti keselamatan kita tidak bergantung pada usaha kita untuk menambah apa yang telah dilakukan Yesus. Kita tidak bisa membuatnya lebih lengkap karena karya itu sudah sempurna sejak awal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat yang harus kita pahami adalah dikuduskan dan disempurnakan. Ayat 14 mengatakan bahwa dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat, saudara. Kita tidak hanya diampuni, tetapi juga dikuduskan, dipisahkan bagi Allah. Namun, seringkali kita masih merasa tidak layak. Kita masih merasa bersalah karena kegagalan kita. Disinilah kita perlu memahami bahwa kekudusan kita bukan berasal dari perasaan kita, saudara, tetapi dari karya Kristus. Contoh praktisnya seperti ini. Seorang anak yang diadopsi secara sah tetap menjadi bagian dari keluarga barunya. Meskipun ia mungkin masih belajar menyesuaikan diri, statusnya tidak berubah karena kesalahannya. Demikian pula kita, saudara. Status kita sebagai orang yang dikuduskan tidak berubah karena itu didasarkan pada karya Kristus, bukan pada kinerja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima adalah janji Allah yang baru. Ayat 15-18 mengingatkan kita tentang janji Allah. Hukumnya akan ditaruh dalam hati kita dan dosa-dosa kita tidak lagi diingat. Ini adalah inti dari perjanjian yang baru. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga memperbarui hati kita. Ia bekerja dari dalam, mengubah keinginan dan motivasi kita. Dan yang luar biasa adalah ia memilih untuk tidak lagi mengingat dosa kita. Bayangkanlah seseorang yang benar-benar memaafkan kesalahan kita. Bukan hanya di mulut, tetapi juga di hati. Tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu kita. Itulah yang Allah lakukan bagi kita, saudara. Karena itu, ada beberapa hal yang mesti kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pertama, kita diajak untuk hidup dalam rasa syukur. Menyadari bahwa kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Seharusnya memenuhi hati kita dengan ucapan syukur yang mendalam. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam keyakinan, bukan ketakutan. Kita tidak perlu terus-menerus merasa cemas. Apakah kita sudah cukup baik di hadapan Allah? Kristus sudah cukup bagi kita. Ketiga, kita terdorong untuk hidup dalam kekudusan. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respons terhadap keselamatan yang telah kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pesan dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 ini sangat jelas. Karya Kristus adalah karya yang sempurna dan final. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanannya. Marilah kita tidak kembali pada pola pikir lama yang mengandalkan usaha manusia. Sebaliknya, marilah kita hidup dalam iman kepada Kristus, bersandar pada karyanya yang sempurna, dan menjalani hidup yang memuliakan Allah. Di momen Jumat Agung ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Bagaimana kita merespons pengorbanan Kristus? Cara pertama adalah dengan iman. Kita percaya bahwa karya Kristus cukup untuk menyelamatkan kita. Kedua, dengan syukur. Hidup kita menjadi ungkapan terima kasih atas kasih yang begitu besar. Ketiga, dengan hidup yang berubah. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam kekudusan sebagai orang yang telah ditebus. Jumat Agung bukan sekadar hari duka, tetapi hari kemenangan kasih Allah. Apa yang dijelaskan dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 ini menjadi nyata di atas kayu salib. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kiranya setiap kali kita memperingati Jumat Agung, kita tidak hanya mengingat penderitaan Kristus, tetapi juga menerima dengan penuh iman bahwa karyanya sudah cukup dan hidup kita kini menjadi miliknya sepenuhnya. Biarlah kebenaran ini menguatkan iman kita, memberi kita damai sejahtera, dan mendorong kita untuk hidup setia di hadapan Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.